Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Stabil Sadulunga yang PM 23 Di sini saya akan mendapatkan sinopsis film nasional, di mana tugas ini merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis kelas F dengan dosen Dr. Alji Fitriyasti SAM. Pertama, saya akan membacakan tes artikel yang pertama. Penulis dari artikel ini adalah M. Afarizu dan Z. Zalika yang dirilis tahun 2023 dengan judul Isu Persaingan Industri Pelayanan Kesehatan Indonesia tentang Indonesia Tantangan yang Usai Pengawasan KPPU dengan jurnal Persaingan Usaha yang V3 nomor 1 tahun 2023 yang status yaitu Sinta 3. Untuk latar belakang solusi hukum yang pertama itu adalah fenomena persaingan usaha dalam industri pelayanan kesehatan. Indonesia semakin kompleks dan memerlukan peraturan khusus. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000, Undang tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi landasan hukum utama. Lalu selanjutnya ada tantangan pengawasan KPPU di sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan mafia bisnis kesehatan. Untuk kerangka teorinya, monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha menunjukkan pada suatu kondisi di mana satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar yang lebih dapat menyebabkan distorsi harga, penurunan kualitas layanan, dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Lalu dalam konteks industri kesehatan, monopoli dapat terwujud melalui satu, yaitu penguasaan distribusi obat dan alat kesehatan oleh penguasa korporasi besar. Yang kedua, dominasi jaringan rumah sakit swasta tertentu. Yang terakhir, eksklusivitas kontrak antara penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi. Lalu untuk posisi dominan atau dominant position adalah keadaan di mana satu atau lebih pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang 25 tahun 1999, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat perdagangan yang tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa bersaing. Di sektor pelayanan kesehatan, penyalahgunaan posisi dominan dapat diwujud sebagai time arrangement antara rumah sakit dan operator tertentu. Lalu juga ada eksklusivitas suplai alat kesehatan ataupun diskriminasi tarif layanan terhadap pasien dari jenis asuransi tertentu. Untuk tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis fenomena persaingan usaha dari perspektif hukum, yang kedua untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran persaingan usaha tersembunyi dan berbahaya. Lalu yang ketiga ada untuk peran strategis KPPU sebagai perisai pengawasan, dan yang terakhir ada untuk memberikan rekomendasi kebijakan penguatan pengawasan KPPU pasca pandemi COVID-19. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis berbasis PRISMA dengan analisis halusinasi. Metodologi ini memungkinkan identifikasi komprehensif terhadap isu persaingan usaha di sektor kesehatan Indonesia berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan regulasi kesehatan terkait. Kajian literatur sistematis PRISMA merupakan preferred reporting item for systematic review untuk tinjauan literatur dan tersebut dan transparan. Lalu analisis artikel ini menganalisa artikelnya dari database internasional atau Medline, PubMed, dan NCBI untuk kualitas akademik. Lalu pendekatan sistematik di mana menganalisis kerangka hukum berdasarkan tahun 2005 tahun 1999 tentang larangan praktik dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, adapun solusi nilai industri sebesar 10 miliar US dollar, di mana industri kesehatan Indonesia bernilai 10 miliar US dollar pada tahun 2021 menunjukkan skala pasar yang signifikan. Nah, pemenuh utamanya yang pertama itu ada persaingan usaha terselubung, kedua ada monopoli perusahaan besar, dan revolusi industri pasar ekonomi. Yang terakhir ada KPPU sebagai perisai tenaga usaha. Penelitian mengungkap adanya persaingan usaha terselubung dan berbahaya dalam industri kesehatan Indonesia, termasuk praktik kecurangan, mafia bisnis, dan monopoli oleh pengusaha besar.
Evolusi industri kesehatan pasca pandemi semakin memperketat persaingan di pasar bernilai miliar dolar. Pengawasan yang belum optimal di subsektor asuransi kesehatan di rumah sakit tentang penyalahgunaan posisi dominasi oleh pelaku usaha besar. Lalu mendukung urgensi penguatan regulasi sektoral sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjamin keseimbangan usaha yang sehat. Lalu analisis kritis, saya akan membahas analisis di mana pendekatan subsektor yang komprehensif dan metodologi PISMA yang sistematis menjadi persoalan utama artikel ini. Cakupan analisis industri klinik, rumah sakit, asuransi kesehatan, farmasi klinis, alat kesehatan, dan pengobatan tradisional. Yang pertama itu ada kekuatan, di mana cakupan yaitu cakupan komprehensif dalam subsektor. Yang kedua ada metode PISMA yang sistematis dan terstruktur. Ketiga ada keterbatasan kurang, yaitu kurang analisis putusan KPU yang empiris. Yang terakhir ada rekomendasi yaitu adopsi pedoman sektoral Singapura, dan Thailand. Nah, untuk perbandingan internasional, Singapura dan Thailand telah mengadopsi pedoman pengawasan persaingan sektoral khusus untuk pelayanan kesehatan. Kedua negara ASEAN ini menjadi contoh praktik terbaik dalam mengatur persaingan usaha di sektor kesehatan yang kompleks dan vital bagi masyarakat. Nah, Indonesia itu perlu menerbitkan pedoman sektoral khusus untuk memperkuat pengawasan KPPU dan juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku kesehatan. Nah, lalu apa sih relevansi dengan RPS kompetisi bisnis? Yang pertama itu eksistensi hukum persaingan usaha, yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di sektor kesehatan sebagai landasan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Yang kedua ada penyalahgunaan posisi dominan, di mana monopoli di sektor farmasi dan rumah sakit menjadi contoh nyata penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen. Penegakan hukum dan peran KPPU, efektivitas pengawasan KPPU sebagai perisai dalam menegakkan hukum persaingan usaha di sektor kesehatan. Oleh keempat, aspek ekonomi dan perlindungan konsumen, yaitu pertumbuhan industri kesehatan dan struktur pasar kaitan langsung dengan perlindungan konsumen di sektor keuangan masyarakat. Nah, itu kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi jurnal ini itu memberikan kontribusi penting dalam memperluas kajian persaingan usaha sektor pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun menunjukkan urgensi pengawasan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu ada kontribusi kajian untuk persaingan kesehatan, yang kedua ada penguatan pengawasan sektor KPPU, yang ketiga ada pedoman untuk sektor kesehatan yang diperlukan, serta yang terakhir ada selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi kepentingan umum. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.